Salam Badai. Badai, hari ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke rekan saya, Bung Habi, via email ya, Bung Habi ya. Via email. Terutama ya kita grouping berdasarkan jenis pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan materai. Nah, jadi masyarakat ini kadang bingung, mungkin badai-badai merasa bingung untuk penggunaan materai kah, sah atau tidaknya suatu perjanjian dibubuhkan materai atau tidak. Gitu. Jadi coba kita kupas sedikit aja, nggak banyak-banyak ya. Banyak-banyak nanti ada banyak ahli yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi semoga bermanfaat. Apa pertanyaan Bang Abi? Siap. Tapi sorry Bang, ini aku revisi dulu, bukan dari email tapi melalui nomor WhatsApp. Kemarin kita sempat kasih nomor WhatsApp kita, siap. gitu kan. Oke, mungkin langsung saja dari 0812 1045 sekian. Ini sebenarnya terkait materai tadi yang udah Bang sampaikan. Sebenarnya Bang, izin aku mau bertanya, apakah sah suatu perjanjian tanpa dibubuhkan materai? Coba Bang, dibantu dijawab Badai sekalian. Jadi syarat sah perjanjian itu atau sahnya perjanjian itu tidak dilihat dari materai. Jadi undang-undang atau kitab undang-undang hukum perdata itu kan di pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian, tidak ada tuh syarat sahnya perjanjian itu harus menempelkan materai. Ya? Nah, jadi syarat sahnya perjanjian itu adalah satu, cakap, sepakat. Cakap ini bukan ganteng kayak Nabi. Masya Allah, cakap di hadapan hukum. Ya, cakap ini ya usianya sudah 21 tahun. Ya, menurut undang-undang kita undang-undang hukum perdata tentunya. Lalu sepakat ini tidak ada paksaan salah satu pihak, tidak ada di bawah under pressure, tidak ada penipuan gitu. Satu, lalu yang ketiga kausa yang halal, ya kan? Kausa yang halal ini suatu perjanjian tersebut tidak melanggar undang-undang, tidak dilarang oleh undang-undang, tidak melanggar hukum. Lalu suatu hal yang tertentu. Nah, jadi dari 4 syarat sahnya perjanjian tadi tidak ada salah satunya mencantumkan harus perjanjian itu harus bermaterai gitu. Oke. Jadi deal ya, bahwa nggak ada dengan atau tanpa materai tetap sah, yang penting memenuhi tadi ya Bang ya, pasal 1320 ya, tentunya ya. 4 syarat sahnya. Oke. Ini masih terkait materai nih, gitu kan. Tapi bergeser kepada akta. Lantas kalau akta sendiri dia sampaikan, apakah akta juga harus diberi materai gitu Bang? Apakah dibilang akta otentik itu apakah yang bermeterai gitu loh? Oke, pisahin dulu Bung Abi antara akta yang dibuat oleh notaris atau perjanjian itu sebagai suatu hal yang otentik gitu kan, sebagai suatu akta otentik gitu. Sekarang kalau dibicara akta yang dibuat di hadapan notaris itu harus bermaterai karena Undang-Undang 13 tahun 85 mewajibkan setiap akta yang dibuat oleh notaris, ya kan, setiap produk yang dibuat oleh notaris itu dibubuhi oleh materai. Undang-undang berapa tadi? Undang-Undang 13 tahun 85 tentang materai ya? Ya, tentang materai. Badai bisa baca dan buka sendiri Undang-Undang nomor 13 tahun 85. Lalu tadi apa? Otentik atau tidak otentik, ya kan? Otentik atau di bawah tangan. Nah, ini bicara tentang pembuktian. Di 1867 KUH Perdata itu mengenai bukti surat itu atau bukti tulisan membagi dua antara otentik dan di bawah tangan. Ya, jadi otentik itu adalah ya produk-produk di mana dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ya, atau pejabat yang menurut undang-undang mengharuskan untuk itu. Misalkan sertifikat tanah, BPKB, SIM, akta nikah, itu akta otentik. Itu akta otentik, dan ketika dalam proses bersidang nih pembuktian itu nilai pembuktiannya sempurna. Nah, lalu di bawah tangan, nah itu pokoknya di luar dokumen-dokumen atau produk-produk yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat. Tadi sempurna itu yang gimana sih? Ya, tidak dapat diingkari lah. Tidak dapat diingkari, dan majelis hakim pun melihatnya itu sebagai suatu hal yang sempurna. Masih terkait materai ini sih dari 0812 1045 sekian ya, ini
pertanyaan saya pribadi, tapi mewakili mungkin ya, mewakili badai yang mungkin belum tahu tentunya. Lantas sebagai contoh nih Bang, ada surat kuasa, pemberi kuasanya 10 orang, diberikan kuasa pada 1 orang. Apakah 10 orang itu harus dibubuhkan meterai semua atau hanya cukup 1? Ya, itu banyak tuh di masyarakat begitu ya. Oh, bingung nih. Misalkan surat kuasa kah, atau surat pernyataan kah, atau perjanjian misalkan. Taruhlah surat pernyataan atau surat kuasa nih, kadang bingung. Ada 3 orang atau 9 orang kasih kuasa, lalu memberi kuasa pada 1 orang. Si pemberi kuasanya itu ada kasih 99 kasih materai, enggak. Cukup 1 aja ya? Cukup 1 materai. Jadi materai menurut peraturan pemerintah yang di atas 250.000 yaitu adalah 6.000, di bawah itu adalah 3.000. Ya, jadi peraturan pemerintah tahun 2000 kalau nggak salah ya, lupa. Nah, cukup 1 aja karena dokumen yang kena bea materai itu ya 1 itu cukup 1 materai. Nggak usah banyak-banyak, nanti negara untung. Nggak apa-apa sih kalau bisa pajak ya. Nggak apa-apa. Jadi memang fungsi materai itu kan adalah memang penerima negara ya dari masyarakat, ya fungsinya negara menarik, memungut dana dari masyarakat melalui dokumen-dokumen yang ditetapkan sebagai dokumen yang kena materai, bea materai. Ada pertanyaan lagi Bang terkait materai. Kita biasa nih bersidang kan, bersidang, terus istilah itu nazeglan gitu kan, kita bubuhkan materai gitu kan, terus dilegalisasi oleh kantor pos. Jadi lantas fungsinya apa sih? Iya, memang di Undang-Undang 13 tahun 85 itu salah satu kategori atau dokumen yang harus dibubuhi materai. Jadi kita nih lawyer nih mau pada saat pembuktian, ya kan? Pada saat pembuktian ya harus itu Undang-Undang 13 tahun 85 ya pasal 7 ya kalau nggak salah, pasal 7 itu yang harus memang dokumen yang akan dijadikan sebagai alat bukti di persidangan harus dibubuhi materai. Oh, emang ketentuan dari undang-undang dibubuhi ya, dokumen tertentu gitu ya. Ketentuan 1385 tentang materai itu mewajibkan itu dibubuhi materai. Nah ini mungkin terakhir terkait materai. Mungkin kita orang awam melihat materai itu ditempel sembarang tempat atau sebenarnya sih secara hukum ada nggak sih aturan yang jelas baku mengatur penggunaan materai itu seperti apa sih gitu? Boleh diterangkan Pak? Ya tentu Undang-Undang 1385 juga menentukan ya, artinya mengatur mengenai bagaimana cara menempelkannya. Ini materai jangan sampai rusak. Ditempel pun diatur ya? Menempelkannya pun diatur. Ditempelkan 1 materai tidak boleh rusak dalam keadaan rusak, atau materai yang sudah dipergunakan tidak boleh dipergunakan kembali. Jadi materai yang benar-benar baru tempelkan, lalu ketika badai mau menandatangani suatu dokumen tersebut, ya materai itu harus kena materai. Si tanda tangan itu harus atau mengenai atau di atas materai, yang tentunya di atas materai dan di atas kertas dokumen tersebut. Betul sekali. Jangan lupa, kadang kita lupa, si materai itu harus dikasih tanggal. Tanggal itu yang paling penting ya. Itu harus dikasih tanggal pada saat ditandatangannya satu dokumen tersebut. Luar biasa tentang materai tentunya gitu ya. Mungkin demikian badai. Memang undang-undangnya pun tidak terlalu banyak mengatur tentang materai, dan ini pun Undang-Undang 13 tahun 85 belum ada pembaharuan. Nah, mungkin semoga bisa menjawab kekhawatiran atau kebingungan badai terkait dengan pembubuhan materai. Salam badai. Salam.